Halo rekan-rekan, kembali ketemu dengan saya di minggu ke-7 mata kuliah Big Data dan Data Analitik di Prodi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika MPTI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Nah, minggu ke-7 ini kita bicara mengenai data tidak terstruktur. Setelah kita minggu-minggu sebelumnya, kita bicara mengenai big data, data terstruktur, model machine learning, dan lain sebagainya. Data tidak terstruktur ini adalah suatu kondisi yang tidak mudah kita selesaikan. Di mata kuliah kali ini kita coba selesaikan itu dengan menggunakan penyelesaian berdasarkan jaringan atau network. Kita sebut sebagai metodologi social network analysis. Apa itu social network analysis? Ya, mari kita lihat kuliah kita hari ini. Oke, saya share dulu materinya. Oke, ya. Oke, dan social network analysis ini akan dibagi menjadi dua pertemuan ya. Ya, pertemuan sekarang adalah pertemuan part 1 atau bagian ke-1. Ini bicara mengenai problem di data tidak terstruktur, kenapa ini menjadi problem dan solusi apa yang bisa kita propose ya, kita ajukan untuk menghitung secara cepat data tidak terstruktur tersebut. Kemudian bagian selanjutnya adalah mengenai social network analysis sendiri ya, selain ternyata bisa membantu melakukan menstrukturkan data tidak terstruktur, social network analysis ternyata juga digunakan di keilmuan sosial untuk memotret bagaimana dinamika sosial ya, terutama ini relevan dengan kondisi saat ini di mana kita manusia saat ini sering meninggalkan jejak digital di sosial media, di internet, dan lain sebagainya, di mana jejak digital itu berbentuk data terstruktur dan bisa kita ekstrak, ya, kemudian kita gambarkan dinamika mereka, ya, apa saja yang diukur nanti kita lihat juga, ya. Jadi outline dari mata kuliah kita adalah pertama mengenai unstructured data itu, masalahnya apa saja, kemudian definisi dari social network analysis, kemudian bagian lebih fundamental dari SNA yaitu mengenai analisa jaringan, ya. Kita sebut juga ilmunya itu sudah banyak penelitiannya di luar sana, yaitu disebut sebagai network science. Kemudian juga ada formulasi matematikanya, yaitu kita sebut sebagai teori graf, yaitu suatu bagian dari keilmuan di matematika untuk mengukur, ya, menghitung, kemudian mengkomparasi dan lain sebagainya. Kemudian mengenai SNA model itu sendiri di bagian keempat, yaitu bagaimana kita punya sembarang data, sembarang relasi antar data, kita coba gambarkan dalam bentuk SNA. Ya. Kemudian dua metrik yang natural atau yang sangat umum kita pertanyakan, yaitu pada saat kita ketemu jaring sosial, itu siapa tokoh yang paling penting atau key aktornya, dan kemudian modularity itu mengukur ada berapa banyak kelompok atau apakah terjadi pengelompokan di dalam suatu kelompok di jaring sosial itu. Dan yang terakhir ada beberapa use case yang nanti bisa dipahami sehingga rekan-rekan semua bisa tahu bagaimana implementasi suatu jaring sosial kemudian di apply dengan metodologi SNA dan apa saja yang bisa kita peroleh dari sana. Ya. Oke, kita awali dengan mengenai data terstruktur itu sendiri. Ini adalah slide yang sudah ada di pertemuan sebelumnya, ya, bisa dibayangkan. Sebelah kiri kita punya structure data dengan model machine learning yang sudah kita pelajari, klasifikasi, clustering, asosiasi, sampai terakhir kemarin artificial neural network. Dan sebelah kanan adalah mengenai data tidak terstruktur. Contohnya inilah datanya berupa teks, ya. Diingatkan juga bahwa data tidak terstruktur itu diperkirakan mencapai 89% dari keseluruhan data yang ada di internet. Jadi bisa dibayangkan challenge-nya sangat besar dan opportunity untuk mengambil pengetahuan atau polanya masih sangat besar lah ya. Sementara di structure data boleh dibilang metodologinya sudah hampir selesai lah ya. Ya, meskipun ada
hanya pembaruan metodologi yang lebih canggih, tapi tidak ada penemuan metode-metode baru sudah hampir tidak banyak ya. Lebih banyak sekarang penemuan pembuatan metode yang berkaitan dengan text mining, kemudian juga network dan pengenalan gambar yang berupa data-data tidak terstruktur lainnya. Oke, kalau kita berikan contohnya, kita gambarkan ya, kita punya unstructured data ya. Ya, biasanya pilihan kita itu ada beberapa pilihan ya. Ini yang hasil yang kita peroleh dari lab, jadi mungkin bisa di-share juga ke rekan-rekan semua. Jika kita punya unstructured data, yang paling pertama adalah kita bisa lakukan analisa topologi atau structure atau network itu ya. Bagaimana kita menstrukturkan data tidak terstruktur itu ya. Bisa menggunakan SNA, bisa menggunakan beberapa menyebutkan network science, beberapa menyebutkan juga graph analytic, tapi intinya ini sebenarnya sama, menggunakan jejaring ya, menggunakan graph, menggunakan network ya. Kemudian juga bisa menggunakan teks klasifikasi ya, teks klasifikasi contohnya sentiment analysis, identifikasi language ya, multi-class classification, detect authorship dari suatu tulisan, itu pilihan kedua ya. Kemudian ketiga bisa juga text clustering ya, seperti cluster. Jadi kita cari pengelompokan teks-teks itu sendiri ya. Kita gunakan beberapa metodenya, topic modeling, dokumen cluster, mengelompokkan dokumen berdasarkan topiknya gitu ya, misalkan dokumen berita-berita tentang sepak bola, tentang politik dan sebagainya. Ini masuk ke dalam area kita pahami teks yang ada di dalam suatu dokumen ya. Kemudian juga untuk summarize ya, content description ya, seperti text network, word cloud, summarization, kemudian ekstraksi informasi dan lain sebagainya. Inilah gambaran besarnya ya. Jadi pilihannya untuk data tidak struktur saat ini tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi metodologinya untuk melakukan ini ya banyak sekali, dan kebanyakan adalah metodologi yang baru ya, yang baru ada beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau kita bicara mengenai unstructured data, misalkan kita punya sumber dari sosial media, ya, pada umumnya prosesnya kita akan lakukan pre-processing. Pre-processing itu adalah proses menyesuaikan dengan format untuk kita proses selanjutnya. Ya, tentunya ada dua ini ya. Bagian utama yang berkaitan dengan strukturnya, ya, struktur dari apa yang kita bisa strukturkan, ya. Contohnya kalau di network itu misalkan saya si A follow si B follow si C, maka ada ada garis ya antara A ke B ke C gitu ya. Itu adalah contoh menstrukturkan data tidak terstruktur. Kenapa disebut data tidak terstruktur? Karena belum tentu yang lain juga melakukan hal yang sama, memfollow orang yang sama. Jadi kita tidak bisa membuat input data yang head to head. Semua data mempunyai kebebasan hubungan yang dimiliki sendiri-sendiri. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai structural analysis. Di sini dihitung di beberapa isu di dalam structural analysis, antaranya bagaimana memodelkan itu menjadi bentuk jaringan, kemudian kalau sudah terbentuk jaringan, siapa orang yang paling berpengaruhnya atau key player-nya, ya, centrality namanya. Kekuatan hubungan, kemudian apakah ada pengelompokan apa tidak di network cohesion. Kekuatan hubungan tadi tie strength ya. Network cohesion, apakah ada pengelompokan, ada berapa kelompok, berapa besar kelompok. Nah, itu ada di structural analysis. Dan yang kedua tadi content analysis ya, text classification, text clustering, network text. Kalau content analysis kita masuk ke dalam teksnya. Kalau ini kita hindari teksnya, kita ngambil strukturnya saja. Ya, kenapa ada dua pilihan ini? Karena secara kebutuhan analisa secara struktur itu akan jauh lebih cepat. Ya, terutama ini cocok dengan big data. Ya. Kalau data kita large scale unstructured data, kita mau mengambil ekstraksi informasi yang sangat cepat, biasanya kita ambil strukturnya saja. Makanya kalau rekan-rekan lihat pembicaraan orang menggunakan SNA di politik dan lain sebagainya itu mudah ya, lebih mudah karena sangat cepat ya dibandingkan mengambil isi pembicaraan. Mengambil isi pembicaraan kita harus memahami dulu konteks pembicaraannya. Maksudnya apa?
Ini apa namanya, belum lagi ada problem-problem bahasanya yang tidak baku dan lain sebagainya, bahasa sosial media yang banyak slangnya. Nah itu makanya kita sebut konten analisis yang nanti kita bahas di pertemuan minggu ke-9, yaitu mengenai text mining atau text analytic. Itu lebih sulit atau lebih berat jelas dibandingkan pengambilan informasi dari structural analysis. Oke, ini ada dua apa namanya dokumen yang nanti saya sertakan di dalam apa namanya di dalam kuliah nanti ya. Jadi ini ada dokumen yang sangat terkenal yaitu Computational Social Science, dokumen atau paper lah ya, kok dokumen sih namanya paper. Computational Social Science ini sangat menarik bagaimana dia menggambarkan di sini ada gambar nih, gambar mengenai polarisasi dua kelompok politik ya. Dan ini paper ini menunjukkan bahwa kita bisa melakukan perilaku sosial itu menghitung perilaku sosial itu berdasarkan network analysis ya. Jadi mohon nanti dibaca, dipahami apa yang disebut computational social science. Jadi kita bisa ambil pemahamannya social science yang bisa dihitung dengan komputer. Berarti artinya kalau dengan komputer datanya berarti sudah sangat besar. Berarti artinya data-data yang diambil juga ada data-data yang ada di internet yang skalanya besar, terjadi interaksi skala besar antar individu dalam suatu masyarakat. Masyarakatnya juga mungkin hitungannya dalam hitungan negara atau antar negara dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa ngambil ekstraksi informasi sana. Kemudian yang kedua adalah mengenai new science of network ya. Jadi ini diceritakan bahwa ilmu tentang network ini yang gambarnya seperti ini ya. Network ini kan network ini isinya antara hubungan antara orang dengan orang lain ya. Network seperti itu ya. Ini sebenarnya ilmu yang lama ya, tapi kemudian setelah munculnya big data, setelah munculnya komputer yang cepat, metodologi yang lebih canggih ya, kemudian ini lahir kembali, makanya disebut new science of network. Jadi banyak sekali permasalahan saat ini yang bisa diselesaikan dalam kacamata jaringan ya atau network. Jadi kita lihat bukan individu data, tapi kita lihat perilaku apa namanya keseluruhan ya. Ya, let's say misalkan kita lihat bagaimana perilaku orang, contohnya dalam dunia nyata mencari ojek dan lain sebagainya ya, kita lihat dinamika orang dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai gambaran bahwa ini bisa diaplikasikan ke banyak implementasi di dunia nyata. Oke, kemudian apa itu definisi dari SNA? SNA itu adalah social network, kita sebut sebagai social structure atau community atau society yang digambarkan sebagai node atau titik yang pada umumnya mewakili aktor, bisa orang ya atau individual, bisa juga bukan orang, organisasi, perusahaan, negara, government body, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi tidak harus manusia juga. Ini menunjukkan bagaimana mereka terhubung melalui suatu garis yang kita sebut sebagai edges yang menggambarkan mewakili banyak hal. Bisa jadi social familiarity ya, hubungan keluarga, bisa jadi teman, kolega, afiliasi atau hubungan-hubungan yang lain, hubungan mulai dari yang casual sampai juga family sampai juga yang formal ya. Jadi kita nanti punya garis-garis ya. Kemudian kita punya titik-titik, garisnya sebut node atau vertex, kita sebut node atau vertex, garisnya kita sebut edge atau kemudian titiknya kita sebut node atau vertex. Nah ini bisa digambarkan, contohnya di gambar sebelah kanan bawah ini ya, kita lihat ini ada titik-titik ya, ada nama-nama orang ya. Ini diambil dari film Les Miserables. Kalau rekan-rekan nonton film Les Miserables lah, itu cerita dari novel Victor Hugo ya, di cerita rakyat di Perancis ya. Ini adalah gambaran tokoh-tokoh yang ada di film itu ya. Mereka berteman, mereka berkenalan dengan siapa dan lain sebagainya. Karena itu film cukup panjang ya, jadi ada beberapa range tahun gitu ya. Jadi mereka ada yang tidak kenal secara langsung karena tidak dalam time yang sama ya.
Ini misalkan ini Marius kenal dengan Valjang ya, dan lain sebagainya ini. Yang lingkarannya besar-besar ini menunjukkan koneksinya lebih banyak ya. Kalau yang lingkarannya lebih kecil, koneksinya lebih sedikit ya. Kemudian semakin tebal garisnya, ini mereka semakin sering berinteraksi ya. Nah itu seperti itu. Itu kan kita akan gambarkan ini mungkin natural ya. Natural itu ya secara intuisi kita bisa menerima itu. Kita bisa gambarkan hubungan menjadi titik, hubungan menjadi garis, hubungan antar orang dengan titik-titik kemudian ada garisnya. Jadi kalau kita lihat SNA itu berasal dari social science dan network analysis, ya gabungan atau perkawinan dari dinamika atau keilmuan sosial, ya sosiologi dan network analysis. Kemudian kedua network analysis fokus ke formulasi dari solusi dari suatu problem yang mempunyai bentuk struktur jaringan. Jadi kalau kita punya masalah yang tidak bisa kita bentuk sebagai struktur jaringan seperti gambar sebelah kanan ini, berarti itu kita nggak bisa selesaikan dengan SNA, gitu ya. Kemudian ini kita bisa gambar ini karena kita punya ilmu namanya graph theory. Ya. Graph theory itu konsep abstrak sebenarnya dari matematik yang saya bilang tadi. Dia mempunyai dia merupakan konsep abstrak dan metode untuk menganalisa graf atau network tadi. Dikombinasikan dengan alat-alat yang lain, kita bisa melakukan visualisasi dari suatu jejaring sosial dari yang kita sebut sebagai SNA saat ini. Ya. Jadi dituliskan juga SNA bukan hanya suatu metodologi, tapi suatu perspektif bagaimana suatu society atau apa society ya, suatu kumpulan manusia atau masyarakat itu beraktivitas, bekerja, ya. Jadi kita nggak fokus ke perilaku node-nya itu sendiri ya atau orang-orangnya, tapi kita fokus bagaimana jika node ini ketemu node lain maka perilakunya seperti apa ya. Ya ini kita lihat di manusia juga sering terjadi. Kalau sendirian mungkin nggak berani, tapi kalau rame-rame maka menjadi suatu dinamika baru ya. Ya kalau rame-rame baru berani. Nah kayak gitu karena itulah disebut bagaimana perilaku sosial ya. Oke, nah tentang graph teori sendiri, ini ilmunya sebenarnya sudah lama ya. Jadi sejarahnya ini ditemukan di tahun ya abad 16 kalau tidak salah, saya lupa, mungkin bisa dicek juga. Di ini ada kota yang namanya Königsberg ya. Sekarang kotanya namanya Kaliningrad ya. Jadi di kota itu ada seorang matematisian yang namanya Euler. Ini Euler ya. Jadi kita cek ini ya. Ini namanya Euler. Jadi Euler itu namanya matematician ya, jalan-jalan di kota, kemudian dia berpikir ya, ini ada di kota itu ada 7 jembatan ya, 7 jembatan. Dia berpikir bagaimana kalau saya berdiri berangkat dari satu titik kemudian melewati semua jembatan satu kali ya, bisa nggak saya kembali ya, saya kembali ke tempat awal ya, saya gambarkan ya, satu kali bisa nggak saya kembali ke tempat awal ya. Dan nah ini kan jadinya dia berangkat di sini ya, dia terakhirnya berhenti di sini. Nah, setelah diotak-atik mulai berangkat dari manapun juga tidak bisa. Terus bagaimana menyatakan bahwa itu tidak bisa? Ya, kalau di matematika biasanya pakai rumus ya, formula gitu ya. Ya tapi ini masalah kombinasi karena kombinasi urutan jalan, urutan langkah gitu ya. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan rumus. Jadi dia menggunakan penyelesaian berupa graf, ya, titik dan garis seperti di gambar sebelah kanan. Dan bagaimana menyatakan ini tidak ada solusinya? Ya memang tidak ada solusinya karena ternyata solusinya itu bisa ada kalau jumlah jembatannya itu genap. Kalau jumlah jembatannya genap, dia bisa kembali ke titik awal. Tapi kalau jumlah jembatannya ganjil, dia tidak bisa. Nah, untuk menunjukkan bisa dan tidak bisanya itu, maka dia mengembangkan atau menemukan suatu teori yang disebut teori graf. Ya, jadi itu adalah asal mula dari teori graf. Oke. Nah, kemudian setelah ratusan tahun kemudian, ternyata graf teori itu menjadi fundamental dari banyak ilmuwan, termasuk mungkin kalau rekan-rekan sering melihat mind map ya, bagaimana kita melakukan mind map, kita habis ini melakukan yang ini itu kita gambarkan
plan kita atau langkah-langkah kita dalam bentuk graf juga ya. Kemudian juga bagaimana kalau mungkin nonton di TV bagaimana penegak hukum atau polisi mengawasi seorang penjahat gitu ya, mengamati ya, mengamati, kemudian dilihat dia berteman dengan siapa, atau detektif melakukan investigasi, si A berteman dengan si B, si A tinggal di rumah siapa, terus ini teman sekolahnya siapa, dan lain sebagainya. Itu semua digambarkan dalam bentuk graf, supaya otak kita bisa melihat secara keseluruhan detail dari permasalahan yang ada. Ya. Dan ini semua menggunakan graf. Nah, graf sendiri di sini ada beberapa contoh graf yang umum ya. Ini pakai contoh, ini disebut sebagai asiklik ya. Asiklik itu grafnya berangkat dari awal. Asiklik itu tidak bisa muter artinya ya. Kalau siklik itu bisa muter, misalkan dari sini nih siklik nih contohnya nih. Saat ini ke sini, kemudian ini ke sini, nah dia ada panahnya ya, kemudian ini ke sini, ini disebut siklik dari titik awal dia ngikutin arah kemudian balik lagi, itu namanya asiklik. Kalau asiklik tidak bisa digitukan ya. Kemudian kita sebut juga ada namanya weight ya, weight and unweight ya. Weight itu graf berbobot ya, ada bobotnya di axis-nya ya. Kalau ini unweight ya sama saja, bobotnya tidak dihitung atau tidak diperdulikan ya. Jadi grafnya juga ada yang weight dan unweight. Oh ini pertanyaannya bukan hanya weight dan unweight, tapi ini adalah shortest path ya. Shortest path itu adalah nanti dibahas juga mengenai jarak terpendek ya. Tapi mungkin nanti kita bahas lebih detail di SNA. Kemudian ini directed, undirected ya. Kalau ada panahnya itu directed ya, directed. Kalau tidak ada panahnya undirected. Nah ini adalah contoh-contoh tentang graf ya. Kemudian ini juga ada graf yang terhubung ya. Terhubung artinya ada jalur yang menghubungkan semuanya ya. Ada jalur, jadi setiap titik ke titik lain itu selalu ada jalannya ya. Nah ini disconnected ya, ini suatu graf yang disconnected karena dari titik ini ya ke titik ini ya itu nggak ada jalannya, putus. Nah ini namanya disconnected. Dan di sini banyak sekali konsep-konsep graf seperti itu, kelihatannya seperti mainan ya, tapi ternyata nanti bermanfaat untuk menyelesaikan banyak masalah di dunia nyata. Oke, saya lanjutkan. Nah network analysis ini sebelum kita aplikasikan ke manusia ya, social network analysis. Network analysis itu banyak sekali ada di sekitar kita. Contohnya ini gambaran mengenai bagaimana struktur jaringan dari internet ya. Internet ini bukan internet ini internet yang koneksi ya, bukan informasi ya, koneksi. Jadi artinya kelas internet, dia masuk ke kelas A, kelas B, kelas C. Jadi ini kita lihat ini adalah titik-titik, ini adalah komputer-komputer yang masuk server mana, kemudian backbone-nya di mana, kemudian di pinggir-pinggirnya itu yang mengakses ke komputer-komputer yang di tengah yang lebih tebal ya. Ini yang dense ini adalah berarti banyak sekali komputer di sini ya. Banyak sekali server lah, isinya server ya. Dan yang di bawah ini yang mengakses server itu. Jadi infrastruktur atau namanya mapping, relasi antar komputer itu bisa kita mappingkan, bisa kita gambarkan menjadi suatu visualisasi jaringan tersendiri ya. Demikian juga jaringan mengenai di sini jaringan mengenai pipa gas di Eropa ya. Jaringan jalan raya, jaringan tentang jalur penerbangan, itu juga termasuk network of transportation ya. Kemudian ini adalah jalur tentang bukan menggambarkan aktor dan filmnya apa di sini ya. Ini misalkan aktor, ini ada film contohnya Kate Winslet, mungkin ada kelihatan ya. Dia main di film Jude ya. Di film Jude juga ada pemain lain yang bernama Vernon ya, something ya di sini ya. Jadi mereka terhubung, dua aktor ini ya terhubung atau main di film yang disebut Jude yang di sini ya. Kemudian juga Kate Winslet main di film ini ya, Eternal Sunshine ya, seperti itu. Ada lagi nggak yang Kate Winslet juga main di Titanic bareng dengan ya ini Titanic bareng dengan Bill Paxton ya. Jadi
Ini juga kita bisa gambarkan hal seperti itu. Jadi kita lihat sebenarnya mereka pernah ketemu atau tidak dan lain sebagainya, dan manfaat-manfaat yang lain. Kemudian ini juga kita lihat bagaimana di dunia nyata pertemanan antara teman-teman antara murid sekolah, ya, ini kulit hitam, ya, di sini kulit hitam, ya, kemudian ini kulit putih, ya, di Amerika ini, ya, kemudian yang lain-lain itu ada di tengah-tengah, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa kelihatan bukti bahwa segregasi warna kulit atau pilih-pilih teman itu juga ada ternyata, karena bentuk sudah terbukti bahwa terjadi keterpisahan seperti ini. Kalau di kita mungkin pandangan politik juga seperti itu bisa dilakukan. Ya, kemudian jaringan tentang struktur jaringan telepon juga ini juga bisa. Jadi ternyata banyak sekali. Jadi banyak sekali masalah di dunia ini yang kita bisa representasikan dalam bentuk jaringan. Oke, ini ada beberapa gambaran yang mempermudah juga. Misalkan kita punya graph atau network yang komunikasi, maka vertis atau titik-titiknya itu berupa telepon atau komputer, gitu ya. Nah, garisnya itu berupa fiber optic cable, ya. Kemudian apalagi beberapa finansial, ya, network finansial, kemudian titik-titiknya itu adalah stok atau uang, kemudian yang dipertukarkan itulah transaksi uang yang ditukarkan dalam jaringan finansial, ya. Apalagi contohnya ini banyak sekali ya, mungkin ya misalkan penyakit, ya, penyakit ini adalah infeksi orang titik-titiknya atau vertisnya itu people, kemudian ages-nya itu infection, misalkan si A menginfeksi si B, ya, si A menginfeksi si C. Nah, itu juga bisa digambarkan dalam bentuk itu, dan banyak hal-hal yang lain mungkin kita bisa diskusikan nanti di kelas, ya. Next, kemudian, nah, kembali ke ilmu sosial itu sendiri. Jadi kalau seperti yang tadi saya ceritakan, ya, mempelajari society atau masyarakat atau kumpulan manusia, ya, perilaku sosial dalam perspektif jaringan itu adalah mempelajari bagaimana individual orang yang nempel di jaringan itu. Jadi perilaku dia akan tentunya berubah, tidak sama lagi kalau dia sendiri, ya. Perilaku, behavior dan sebagainya. Ini behavior ini penting juga pada saat nanti kita berhubungan dengan market, ya. Kita di bisnis, kita ingin tahu bagaimana perilaku market, ya, terhadap suatu produk kita. Nah, itu kita biasanya melihatnya dari sudut SNA, ya. Kemudian kita cari penjelasan kenapa itu terjadi, kenapa orang melakukan polarisasi, kenapa orang tiba-tiba rame-rame melakukan demo, contohnya seperti itu, ya. Oke, ini kita sebut sebagai network perspektif, ya, yang sangat relevan saat ini, apalagi dengan adanya media sosial. Mereka bisa menggalang opini dan gerakan di online, ya. SNA sendiri itu is a part of social science, tapi metodenya itu banyak meminjam tadi salah satunya graph teori itu dari matematika. Kemudian juga ada kita juga minjem ilmu fisika yang mengenai cascade information, penyebaran perambatan informasi, bagaimana saya menyebarkan informasi dari A ke B, seberapa cepat saya menyebarkan informasi itu, penyebaran let's say panas gitu ya, panas atau suhu di fisika gitu ya. Ada juga tentang biologi dan tentunya juga tentang computer science, ya. Dan seperti tadi ini di state lagi, ide tentang network itu tidak baru, ya, udah lama, ya, udah natural dan gampang lah. Maksudnya udah ada di intuisi manusia, ya. Tapi sekarang ketersediaannya banyak data, ya, kemudian kemajuan di komputasi dan metodenya juga, maka kita sekarang sangat mudah mengaplikasikan SNA dalam berbagai macam masalah. Ini contoh dulu, ini gambar zaman dulu kalau orang nggambarin network tuh dia di tengah, ini dia, ya. Terus teman saya siapa saja, siapa teman dekat saya, kan gambarnya kayak gitu, ya. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada juga. Nah, apa aplikasi dari SNA? Nah, ini kita lihat, ya. Di sini bisnis, ya, kita gunakan analis SNA untuk menganalisa dan meningkatkan alur komunikasi dalam suatu organisasi, ya.
dalam suatu organisasi atau dengan partner atau customer ya. Jadi kita tahu ya bagaimana alur informasi kita, apakah lancar apa tidak. Kemudian di law enforcement agency ya, polisi, tentara mengidentifikasikan kriminal dan teroris network. Nanti ada juga nih contoh tentang teroris network ya di pertemuan selanjutnya ya. Bagaimana mereka bagaimana membuat networknya dari trace of communication yang sudah dikumpulkan dan mengidentifikasikan siapa yang paling sebenarnya yang paling berbahaya dari kumpulan kriminal atau teroris tersebut ya. Kemudian Facebook juga menggunakan elemen SNA ya, mengidentifikasi dan merekomendasikan teman dari suatu mekanisme disebut friend of a friend. Jadi misalkan friend of friend jika let's say ini A ya, A, B, ini ya C ya. Jika A kenal B ya, A kenal C, maka ini akan direkomendasikan untuk berteman nih. Ya. B dan C akan direkomendasikan untuk berteman ya, karena cenderung segitiga tertutup antara A, B, C itu akan membuat komplit ya. Kalau A kenal B, A kenal C, maka akan direkomendasikan B itu untuk kenal C juga. Ya, itu disebut sebagai triadic closure di graph atau di SNA. Ya. Kemudian meng-uncover conflict of interest. Jadi kalau kita masalah nggak selesai-selesai, kita bisa cek apakah ada conflict of interest ya antara lobby government bodies, lobbies, and business dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Ini ada gambar juga yang tadi ini bagaimana yang ini menarik nih karena kita cek misalkan ini kita lihat apa namanya saya ganti gambarnya. Ini suatu struktur organisasi yang hierarki ya. Let's say misalkan ini orang ini ya Cole ini ya, yang ini orang penting ya karena dia pinter atau dia jago komputer ya. Semua orang kalau mau mengakses harus lewat misalkan Miller mau akses harus ke atas dulu, ke sini dulu, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Jadi sangat jauh. Jadi menunjukkan bahwa hierarki ini tidak sesuai dengan efisiensi yang ada di perusahaan, efisiensi informasi ya di dalam suatu perusahaan. Makanya banyak startup juga sekarang bentuk organisasinya adalah seperti ini ya. Jadi yang namanya cool ya ini bisa diakses oleh semua orang atau paling tidak hanya butuh paling jauh 2 jarak satu, jarak kedua untuk bisa mencapai cool. Hampir semua orang di sini bisa mencapai cool minimal dalam 2 jarak. Nah, ini adalah struktur yang direkomendasikan. Dengan kita mempelajari SNA, maka kita tahu bahwa ini tidak efisien. Maka kita rekomendasikan, ya ini tidak efisien, berdasarkan bentuk atau struktur organisasi yang seperti ini. Ya. Oke, ini yang tadi tentang polarisasi, mungkin tadi sudah tahu. Mungkin nanti dibaca aja papernya ya. Nah, kapan kita gunakan? Kenapa dan kapan kita gunakan kalau kita ingin melakukan studi tentang social network, baik itu offline maupun online. Jadi dua-duanya bisa, ya. Atau kita ingin memahami bagaimana mengimprove effectiveness of network. Tadi salah satunya. Bagaimana kita mengefektifkan komunikasi, informasi, menangkal hoax dan sebagainya itu salah satunya adalah menggunakan SNA, ya. Jika kita ingin melakukan visualisasi dari tentang pola yang ada di sosial network kita, ya di jejaring sosial kita, ya. Jadi problem di network teroris, kriminal itu polisi melakukan investigasi tujuannya supaya mendapatkan kabar besar, makanya dia visualisasikan. Jadi visualisasi itu selain kita mengukur metrik, kita juga visualisasi sebagai tujuan utama untuk melihat perilaku network secara keseluruhan. Ya. Ini yang ketiga untuk mengikuti part of information. Jadi informasi saya itu kemana saja, sudah nyampe mana. Ya. Kalau saya kasih informasi ke si A itu bisa menyebarkan berapa lebar informasi. Di-retweet berapa banyak orang. Kemudian diteruskan berapa dalam. Tadi lebar dan dalam atau di-retweet atau diteruskan ke berapa banyak orang lagi. Itu juga
itu juga kita cek dengan menggunakan SNA ya. Kita juga SNA disebut sebagai quantitative research, juga disebut qualitative research ya, dalam konteks network perspektif. Ini nanti ada juga yang namanya discourse network analysis, bagaimana kita melakukan kualitatif research terhadap suatu isi dokumen yang nanti adalah network yang terjadi bukan antar orang tapi antar kata ya. Itu nanti ada juga ya. Oke, ini banyak sekali ya. Ini saya. Nah, kita kembali ke menu utama nih ya. Bagaimana kita memodelkan suatu dokumen atau percakapan menjadi suatu network. Kalau tadi kita bicara mengenai hal-hal yang besar, ya sekarang kita menuju ke detail. Ya. Nah, let's say misalkan ini dalam 4 orang bercakap-cakap, yaitu namanya Ann, Jim, Mary, dan John. Ya. Yang pertama, Ann itu bicara ke Jim, jadi 1 ke 2, let's say ya 1 ya ini 1 ke 2, saya merahin ya. Oops, ini salah. Saya akan merahin ya 1 ke 2 ya ini 1 ke 2 ya. Maka ada garis dari 1 ke 2 ya. Kemudian Jim ke Mary, jadi Mary nomor 3, jadi 2 ke 3. 2 ke 3 sini ya. Kemudian baris ketiga Jim ke nomor apa namanya nomor 2 ini. Tadi kan Jim itu nomor 2 ngomong ke nomor 4 ya. Nomor 2 itu ngomong ke nomor 4 ya. Oke ya, ini sudah ya. Kemudian nomor 4 ya, ini An bukan nomor 4 teks keempat, An itu nomor 3 ya. An itu yang ke-1 ya, balik lagi ya, orang ke-1, baris keempat tentang orang ke-1. Nah, 1 ngomong ke nomor 3, nah, An ngomong ke Mari, jadi gini. Nah, ini sudah juga ya. Kemudian Mary ya si nomor 3 itu ngomong ke nomor 4 ya. Nomor 3 nomor 4. Nah, ini gambarnya kayaknya harusnya 2 arah ini ya. Ini ngomong. Nah, harusnya ke sini ya. Oke. Nah, tapi walaupun ini gambarnya agak sedikit salah, harusnya ini nomor 3 ngomong ke nomor 4 juga ya. Tapi kita bisa cek bahwa semua informasi ya, itu kita bisa ignore ininya. Ya. Kita rubah jenis percakapan itu menjadi gambar ini yang kita sebut sebagai graf. Yang di sini ini grafik ya. Jadi kita nanti misalkan si A bercakap-cakap dengan B di Twitter atau di Facebook, maka kita akan punya si A ngomong dengan siapa saja. Bukan hanya percakapan, bisa juga memfollow berteman ya, si A memfollow si B, si A memfollow si C dan sebagainya. Itu kita bisa gambarkan sebagai graf ya. Nah, kemudian begitu kita punya graf ini, maka kita tentunya bisa merepresentasikan ini ke data di komputer ya. Ada 2 jenis merepresentasikannya, yaitu melalui age list atau melalui matriks ya. Matriks adjacency matrix atau matriks ketetanggaan atau age list atau daftar age ya, age itu garis-garis ya. Daftar garis kita lihat misalkan 1 tadi terhubung ke 2, 1 terhubung ke 3, 2 terhubung ke 3, 2 terhubung ke 4, 4 terhubung ke 3. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau matriks misalkan 1 terhubung ke 2 ya ada ya. 1 terhubung ke 3 ada, 1 ke 4 ada nggak? 1 ke 4 nggak ada kan? Maka dia isinya adalah 0. Ya. Kemudian juga seterusnya. Nah, ini kita punya. Jadi ini age list dan matrik itu adalah menggambarkan hal yang sama ya. Di komputer kita melihatnya seperti ini, tapi di visualisasi di komputer itu maksudnya diproses oleh komputer, dilakukan operasi, dihitung, dilakukan perkalian matrik dan sebagainya, itu seperti 2 representasi di bawah, tapi divisualisasikan bentuknya seperti ini ya, di sini ya, yang ini. Dan dunia nyatanya seperti ini ya. Kalau kita cek apa namanya, let's say ya, ini yang visualisasi ya.
Yang ini yang dunia nyata, ya, dan ini yang dioperasikan di dalam komputer. Nah, seperti itu. Nah, ini pertanyaan menarik selalu saya berikan ke mahasiswa. Kalau datanya besar, lebih baik bentuknya matriks atau bentuknya list. TikTok, 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 ya. Banyak menjawab matrik. Tapi sebenarnya salah, harusnya list. Karena kalau bentuknya matrik, nanti kalau misalkan ini ada 1 juta orang bercakap-cakap, maka ini nanti akan 1 juta kali 1 juta matrik. Jadi akan banyak sekali kosong-kosong di sini. Ya, ada banyak sekali informasi kosong di sini. Nah, ini kan sangat boros untuk penyimpanan dan pemrosesan di komputer. Jadi kita lebih suka bentuknya yang ini, yang list, karena lebih efisien dalam penyimpanan data. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan lebih lanjut, yaitu mengenai orientasi. Ya, ada 2 orientasi. Ya, ada tadi directed, ya berarah, dan undirected. Kalau berarah berarti kita memperdulikan arah. Ya, misalkan who kontak whom, siapa yang menghubungi siapa. Ya, kalau di konteks mungkin di Twitter atau di Instagram, maka siapa memfollow siapa. Ya, si A memfollow 2, itu akan maknanya beda ya, karena belum tentu 2 memfollow si 1 memfollow 2, belum tentu 2 memfollow 1 ya. Tapi kalau undirected ya, kita lihat yang di bawah ini ya, who knows whom. Ya, ini kenal saja gitu. Misalkan di Facebook 1 kenal dengan 2, ya nggak peduli dulu yang ngajak temenan siapa, si 1 dulu atau 2 dulu ya. Jadi memang ada 2 jenis ya. Directed dan undirected. Ya, kalau directed itu listnya juga sama ya, tinggal ngikutin panahnya. Kalau yang undirected ya berarti 1 dengan 2 sama dengan 2 ke 1. Jadi 1 ke 2 itu 1, maka 1 ke 2 1 ya, maka 2 ke 1 itu juga 1 di sini ya. Jadi ini mungkin saya akan eraser yang ini ya. Berarti jadi ini jadi ini 1 ke 2 ya sama dengan 2 ke 1 ya. Tidak masalah ya. Jadi karena tidak peduli apakah maknanya 1 ke 2 dan 2 ke 1 itu berbeda, itu kita anggap sama. Jadi 1 ke 2 sama dengan 2 ke 1 di sini ya. Kemudian setelah orientasi, kita ada 2 konsep kedua disebut tie strength. Tie strength itu adalah seberapa kuat hubungan. Jadi dalam konteks dunia nyata kita sering sekali berhubungan dengan hubungan yang tidak sama ya, tidak sama kekuatannya ya. Misalkan 1 ke 3 kekuatan hubungannya 30, 2 ke 3 kekuatannya 22. Berarti kekuatan hubungan itu digambarkan di atasnya H, ini sebagai bobot, kita sebut sebagai bobot atau weight di sini ya. Jadi weight ini bisa menunjukkan frekuensi interaksi, bisa juga jumlah barang yang dipertukarkan. Contohnya lebih sering berdagang antara A dan B atau antara 1 dan 2 ya, maka semakin sering maka dia bobotnya lebih besar ya. Kalau saya sering ngobrol dengan 1, sering ngobrol dengan 2, maka dia bobotnya lebih besar ya di sini ya. Misalkan ini 1 ke 2 bobotnya lebih besar daripada 2 ke 3. Artinya mungkin bisa jadi 1 dan 2 lebih banyak ngobrol gitu ya. Atau lebih banyak bertemu ya, dan bisa meaning yang macam-macam. Tapi sekali kita menetapkan meaning, berarti inilah meaning yang sama untuk semuanya ya. Kemudian bentuk grafnya tentunya akan berbeda. Ya, di sini ada bentuk age list-nya akan berbeda. Di sini kita punya weight ya. Ya, ini 1, 2 dengan weight berapa ya. Kemudian di matriknya juga berbeda ya. 1 ke 2 ini ininya ada 30 ya. Instead of 1 and 0 tadi kita ada bobotnya dituliskan di dalam matrik. Ya, penulisannya seperti itulah. Jadi enggak. Nanti kita diskusikan lebih detail sini ya. Oke. Nah, SNA sendiri itu ilmunya sangat luas ya. Jadi di luar sana sangat luas, dan
karena ini kita bukan kuliah SNA, karena SNA diri sebagai bagian dari penyelesaian problem data tidak terstruktur di big data, maka kita tidak semua kita pelajari SNA di bagian SNA kita pelajari di big data ini. Yang saya merah-merahin ini adalah part yang kita bicarakan. Ya, di sini secara umum kita punya tentang saya ganti warnanya supaya biru ya. Blue ya udah ya. Kita bicara mengenai graf, kemudian ada apa namanya beberapa cabang pembahasan yaitu tentang visualisasi, tentang graf yang temporal yang dihitung berdasarkan time constraint ya. Misalkan graf hari ini beda dengan graf besok, dengan graf lusa itu temporal. Kemudian juga ada hubungan dengan random walk yang nanti pembahasan yang lain. Kemudian graf khusus tentang metrik ya. Metrik di sini kita bahas ada yang di sini kita akan bahas nanti ada homofili, ada centrality, masing-masing betweenness, closeness, degree dan eigenvector kita bahas di pertemuan sekarang. Kemudian ada transitivity, reciprocity, density ini minggu depan ya. Kemudian ada pembahasan mengenai network structure ya. Kita akan bahas mengenai community detection di minggu ini, yaitu nanti namanya modularity. Ya. Kemudian geodesic distance atau jarak terpendek itu ada di minggu ini. Kemudian small world ini di minggu depan. Ya, jadi ini adalah yang bagian-bagian yang kita bicarakan. Jadi di sini masih banyak lagi bagian-bagian lain yang tidak kita bahas. Nanti kalau tertarik tinggal baca bukunya lah. Nanti ada khusus buku yang membahas segala macam aspek tentang SNA. Ya, sangat menarik. Oke, nah tadi begitu kita kumpulkan jaringan skala besar atau jaringan lah, any kind of jaringan, apa network ya, social network ya. Maka pertanyaan yang paling masuk akal yang pertama kali ditanyakan adalah dari kumpulan titik-titik itu siapa yang titik yang paling dominan? Ya. Nah, untuk mengukur dominan atau orang yang paling influential, kita gunakan suatu metrik yang namanya centrality. Ya. Centrality sendiri itu metriknya sangat banyak. Ya. Cuman di sini di materi ini kita bahas hanya 4. Ya. Yang pertama adalah yang paling sederhana, yang kita sebut sebagai degree centrality. Ya. Ini degree centrality. Jadi kalau degree centrality itu yang dihitung adalah berapa banyak koneksi yang dipunyai. Semakin banyak koneksi, maka semakin penting atau semakin sentral, semakin powerful. Nah, itu simplify dari suatu problem jaringan ya. Nah, tapi dalam kondisi dunia nyata belum tentu orang yang paling banyak kenalan itu paling penting. Jadi kita punya centrality yang lain. Ya, di sini kita lihat yang paling banyak pertemanannya adalah atau koneksinya adalah nomor 3 dan 5. Ya. 3 punya koneksi sebanyak 4, nomor 5 punya koneksi sebanyak 4 juga. Ya. Oke, kita lanjutkan konsep selanjutnya. Nah, konsep selanjutnya ini sebelum kita masuk ke sentralisasi selanjutnya, kita bicarakan mengenai jalur. Ya, jalur itu adalah urutan sequence of line ya. Jalur itu sequence of line, urutan garis ya, itu namanya jalur. Jadi jalur yang di sini kita lihat dari 1 menuju 4 itu ada jalur ya. Jalurnya bisa bisa ke sini 1, 2 ya. Bisa juga 1 kemudian 2 ke 5 ya. Kemudian dari 5 ke 3, kemudian dari 3 ke 4 ya. Jadi ini kan lebih jauh lagi ya. Jadi kita kalau lihat cek di sini ya, pilihannya bisa 1, 2, 4, bisa juga 1, 2, 5, 3, 4, bisa juga 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sekali pilihan dari 1 menuju 4. Nah, dari semua banyak pilihan tentunya kan kita suka yang namanya shortest path ya. Nah, shortest path yang warna hijau. Jadi manusia atau any kind of berbagai macam kebutuhan kita suka yang jalur paling pendek. Ya. Nah, jalur paling pendek biasanya juga disebut sebagai jarak. Ya.
Kalau kita sebut jarak antara titik 1 dan 4, ya, itu disebut digambarkan dengan jalur paling pendek antara 1 ke 4. Ya. Ya. Jarak 1 ke 4 adalah jalur terpendek dari 1 ke 4. Ya. Gitu. Oke, nah setelah kita tahu konsep jalur dan jalur terpendek, kita perkenalkan ke centrality kedua, yaitu yang kita sebut sebagai betweenness centrality. Ya, betweenness centrality itu adalah melihat jumlah jalur terpendek yang melewati suatu titik. Ya, jadi kalau suatu titik sering-sering dilewati jalur terpendek, maka dia penting, ya, penting dilewati informasi. Jadi misalkan dari semua titik itu mau dari satu titik ke titik lain, dia sering melewati suatu titik tertentu. Setiap kali jalur terpendek dari satu titik ke titik lain, maka melewati satu titik tertentu. Ya, misalkan dari 1 ke 7 harus lewat 5, ya, 2 ke 6 harus lewat 5, ya, 1 ke 6 harus lewat 5, 1 ke, ya kecuali 1 ke 2 nggak perlu lewat 5, ya, 2 ke 6 lewat 5, 2 ke 7 lewat 5. Semua yang mau ke 2 dan 7 harus lewat 5. Dari 1, 2, 3, 4, mau ke 6, 7 harus lewat 5. Artinya 5 itu nilai betweenness centrality-nya sangat tinggi, ya. Dan rumusnya itu seperti ini. Ini rumusnya, ya. Rumusnya nilai nilai betweenness centrality tertinggi di suatu titik yang disebut titik 5 ini adalah jumlah jalur terpendek, ya, dari semua titik sembarang S dan T, ya, S dan T tidak titik yang sama, ya, yang melewati V, ya, dibagi semua jalur terpendek antara S dan T yang tidak perlu lewat V. Jadi kalau kita lihat semua jalur terpendek yang terjadi di jaringan itu banyak yang lewat V, ya, rasionya tinggi, maka nilai betweenness centrality dari titik V tadi tinggi. Ya, dalam hal ini kita sebut titiknya adalah 5. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai betweenness centrality. Ya. Kemudian yang kedua adalah closeness centrality. Ya. Nah, closeness centrality ini menghitung jarak tercepat. Ya. Kalau tadi jalur terpendek, ini jarak terpendek. Ya. Rata-rata semua jarak terpendek antara satu titik dengan titik yang lain. Artinya kita ambil sembarang titik, ya, kita hitung, ini 5, kita hitung jaraknya ke masing-masing itu berapa. Ya, kemudian kita rata-ratakan. Ini berarti 5 ini akan dihitung jarak ke 2, ke 7, ke 6, ke 3, kemudian ke 4, ya, kemudian ke 1, ya. Dia ada dihitung semua. Kemudian dihitung jumlahnya berapa dibandingkan dengan 3, dibandingkan dengan 2, dan lain sebagainya. Nah, yang nilainya paling kecil, ya, yang nilainya paling kecil, maka itu adalah yang paling dekat dengan yang lain. Closeness centrality-nya paling tinggi. Ya. Nah, tentunya kalau kita memberikan skor, kita pengen yang pendek itu nilainya yang paling tinggi, ya. Dalam konteks centrality-nya dia yang nilai tinggi, padahal sebenarnya kita mau jarak yang paling pendek. Maka rumusnya yang dituliskan adalah seperti ini, ya. Distance antar sembarang titik I dan J, tapi dibagi dengan jumlah N yang ada di jumlah node yang ada di dalam jaringan ini, dikurangi 1, karena titik awalnya itu sendiri nggak akan dihitung, jadi jumlah N-nya adalah N-1. Ya, kalau kita hitung sebaliknya, misalkan sigma distance dibagi N-1, ya, maka nilai yang paling kecil yang menang. Tapi kita pengen supaya nilainya dibalik, yang paling besar yang menang, ya, kita balik jadi. Oke, itu namanya closeness centrality, ya. Nanti maknanya kita cek ya. Kemudian yang terakhir adalah eigenvector centrality. Ya, eigenvector centrality itu menghitung popularitas seseorang berdasarkan popularitas dari agregasi popularitas temannya. Ya, agregasi popularitas temannya. Jadi dia mengambil seluruh akumulasi dari teman-temannya. Ya, bisa dibayangkan misalkan gambarkan misalkan
saya mungkin temannya cuma satu gitu ya. Ya, anyone lah. Ada seseorang temannya cuma satu. Tapi teman satu itu adalah Jokowi. Ya, Jokowi temannya banyak ya. Followernya banyak, let's say. Maka nilai eigenvector centrality si orang tersebut akan mengagregasikan semua teman atau followernya Jokowi ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus apa maknanya kalau kita udah tahu mengenai centrality tadi? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah centrality interpretation. Misalkan degree, meaning-nya apa? How many people can this person reach directly? Berapa kenalan langsung dari orang ini? Ya. Artinya lagi, contohnya di jejaring investor dan startup, berapa banyak startup berapa banyak startup yang sudah diinvestasi oleh perusahaan ini. Jadi kalau kita gitu-gitu berapa dia udah investasi berapa banyak ya, maka company yang paling banyak melakukan investasi ya jumlah investasinya ya, maka kita sebut sebagai yang degree-nya paling besar ya. Nah, kemudian yang kedua bitwiness, how likely this person to be the most direct route between two people in the network. Kalau ada dua orang di dalam jaringan, how likely, seberapa probabilitas si orang ini menjadi ada di tengah mereka berdua, dilewati jalur mereka berdua ya. Nah, contohnya in the network of knowledge, who is the employee to whom most the confidential information is likely to flow. Jadi kalau ada informasi-informasi rahasia, maka siapa yang paling bisa dipercaya untuk mengetahui informasi itu ya. Berarti ini orang-orang yang penting karena dia dipercaya keep information ya. Kemudian kalau closeness, seberapa cepat orang ini mencapai semua orang di dalam suatu jaringan ya, seberapa cepat. Ya misalkan kalau di kelas saya milih ketua kelas misalkan, saya pilih ketua kelas yang jaraknya ke orang anggota kelasnya paling cepat ya. Jadi kalau saya kasih berita maka dia akan menyebarkan dengan cepat. Jarak ke yang lainnya paling cepat ya. Contohnya di sini in the network of information dissemination, how fast this word of mouth ya, apa namanya gosip ya, issue spread from this person to the rest of the network ya. Ya kalau misalkan contohnya kemarin di penularan COVID ya, super spreader itu disebut sebagai closeness ya, karena dia menyebarkan penyakit atau menularkan penyakit sangat cepat, itu closeness karena dia mungkin sering travel, kemudian ketemu banyak orang, itu disebut closeness-nya tinggi. Kemudian eigenvector, how well this person connected to other well connected people. Seberapa baik orang ini kenal ke orang yang terkenal. Ya, contohnya adalah in the network of paper citation, who is the author that is most cited by other well cited author. Jadi author mana yang di-cited atau dituliskan di papernya, dijadikan referensi oleh orang-orang yang terkenal lain, oleh author yang terkenal lainnya. Jadi ini adalah kita bisa cek masing-masing ya. Setiap centrality punya makna yang berbeda. Ya, tentunya karena network itu punya banyak sekali cerita, ya banyak sekali hal yang bisa kita ukur dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nanti kita bisa diskusikan di kelas juga. Nah, pada saat kita sudah mempunyai banyak centrality, walaupun tadi cuma 4 ya di pembahasan ini, ya kita ada kondisi di mana suatu network yang kita sulit menentukan mana yang lebih penting. Dalam gambar ini dicontohkan nomor 10 ini adalah degree centrality-nya paling besar. Kenapa paling besar? Dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Punya 5 koneksi. Koneksinya paling besar di jejaring ini. Tapi nomor 3 dan 5 ini punya between centrality paling besar. Karena semua informasi dari 7, 8, 6 menuju ke sebelah ya. Let's say saya potong di sini, saya gambar sini ya. Informasi dari informasi dari sebelah kanan ya, menuju ke kiri itu harus lewat 3, 5. Informasi dari kiri menuju ke kanan itu harus melewati 3 dan 5. Jadi mana yang paling penting ya? Nomor 10 atau yang ini? Ya. Nah, ini tergantung kita juga melihat. Nah, kalau di sini
bisa dicek bahwa kalau misalkan nomor 10 hilang, ya, let's say nomor 10 hilang ya, maka network ini akan kehilangan nomor 10 ya, dan nomor 0 ya. Karena nomor 1 masih terhubung dengan nomor 2, nomor 4 masih terhubung dengan nomor 3 ya. Cuman 2 yang hilang. Tapi kalau ini terputus, maka yang hilang ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita bisa melakukan perhitungan seperti itu kasarnya. Jadi kita selalu menghitungkan jangan sampai tujuannya network itu menjadi pecah. Ya. Oke. Nah, kita selesai dengan centrality. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan metrik selanjutnya yang juga sangat penting dalam pemahaman SNA, yaitu yang disebut sebagai community detection, yaitu bagaimana kita mendeteksi adanya komunitas atau kelompok di dalam jejaring sosial. Community detection itu metrik yang kita gunakan namanya adalah modularity. Ya. Nah, ini adalah rumusnya modularity. Ya, mungkin rumus ini tidak harus dihafal juga ya, sudah ada di softwarenya. Tapi yang perlu dipahami adalah apa yang modularity ukur. Modularity mengukur adalah indeks quality partisi jaringan. Ya, semakin tinggi nilainya, ya, nilainya antara 0 dan 1, semakin tinggi nilainya, maka jaringan itu akan distinct, terpisah sangat jelas. Ya. Semakin rendah, maka dia semakin fuzzy, ngumpul. Bukan ngumpul, maksudnya kita tidak jelas apakah si suatu titik itu anggota kelompok satu atau kelompok lainnya. Ya, ini disebut sebagai fuzzy. Nah, itu yang perlu kita ketahui tentang community detection. Ya. Modularity selain menghitung indeks quality, ya, dia menghitung indeks quality, dia juga menghitung jumlah kelompok ya, di dalam suatu jaringan. Ya. Dan ketiga, dia juga menghitung berapa besar masing-masing kelompok. Ya, ini cukup berguna ya. Selain kita tahu indeks pengelompokan, kita tahu juga berapa banyak jumlah kelompok, kemudian berapa besar masing-masing kelompok ya. Ya, kita bisa bayangkan misalkan ada percakapan suatu brand di Twitter mengenai suatu brand, maka kita bisa collect semua datanya, kita collect datanya, kita cek ini ada pengelompokan nggak ya. Ada berapa banyak kelompok di percakapan tersebut. Masing-masing kelompok tuh ngomong apa gitu ya. Setelah tahu besarnya, setelah tahu jumlahnya, terus kita bisa selidiki lagi lebih dalam dengan menggunakan teks mining, masing-masing itu membicarakan apa di kelompok itu. Ya. Oke, next. Nah, kita akan ke contoh, ya, use case. Nah, mengenai tadi kita bicara banyak mengenai teori, kita langsung ke arah contoh ya. Ini ada suatu contoh use case tentang network. Karate Network ini dataset yang cukup terkenal di kalangan SNA. Di sini ada 34 aktor ya, bisa dihitung ini dari nomor 1 sampai nomor 0 kalau nggak salah ya. Mana nomor 0? Harusnya ada nomor 0. Oh, nggak ada ya. Nomor 1 sampai 34, bukan 0 sampai 33, nomor 1, dan ini adalah nomor 34. Ada 34 aktor dan ada 78 hubungan antar aktor. Pengelompokannya seperti ini. Jadi ini digambarkan ini adalah suatu kelompok klub karate yang diselidiki. Klub ini ceritanya pecah ya pada satu saat, sometimes in the future ya kelompok ini pecah ya. Tapi kalau kita bisa lihat struktur dari sini ya, nanti kita bahas ya. Tapi ini akhirnya pecah ya, kita pecah ya. Pertanyaan bagaimana, coba tolong hitung mengenai degree betweenness dan closeness centrality dan juga community detection ya. Nah, kita cek satu-satu. Oke. Nah, kita hitung degree centrality ya, yang hubungannya paling besar, yang paling banyak ya, itu adalah nomor 1 dan nomor 34 ya. Tapi herannya nomor 34 tidak kenal nomor 1 ya. Nah, ini menunjukkan memang terjadi suatu persaingan ya kalau kita lihat di kumpulan orang ya, orang yang sangat terkenal, 2 orang yang sangat terkenal tidak kenal gitu ya. Dan ini kan sangat 34 untuk kenal ke 1 itu harus kenal lewat 10, 3 baru kenal
Ya, harus kenal nomor 10 dulu, 10 kenal dengan 3, baru kenal ke nomor 1. Jadi degree centrality kita lihat ada dua kelompok, ada bukan dua kelompok, ada dua node yang paling besar nilai degree centrality-nya atau hubungannya paling banyak, ya. Dan tadi ditunjukkan memang akhirnya pecah. Jadi kalau pecah mungkin kita akan cek sekitar sini ya, mungkin ya, sekitar sini atau sekitar di tengah sini ya, sekitar sini atau sini yang pecah ya. Jadi sebagian ikut ke nomor 1, sebagian ikut ke nomor 3, 4 ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan between centrality? Between centrality juga gitu, tetap nomor 1 dan nomor 3, 4 yang paling dominan di sini ya. Oke, nah kebetulan di sini sama. Tapi banyak juga kasus network yang degree centrality-nya beda dengan between centrality-nya, beda dengan closeness centrality-nya. Perbedaan itu karena bentuk topologi dari jaringannya yang memang membedakan ya. Nanti ada bisa dicek dengan contoh-contoh lain ya. Di contoh ini sama ya. Closeness centrality juga seperti itu ya. Nah, orangnya sama seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah modularity. Ya, kita implementasi modularity. Jadi kalau di modularity yang warnanya sama itu mereka kelompok yang sama. Ya, let's say ini kelompok pertama, ini kelompok pertama ya. Ini warnanya sama. Ya. Oke, sorry, ini kelompok pertama. Ya. Oke. Kemudian kelompok kedua, ini kelompok kedua. Ya, ini kelompok kedua. Ya. Oke. Nah, ini penemuan oleh algoritma, dia menemukan path ya. Ini kelompok ketiga ya, karena warnanya sama ya. Oke. Dan ini adalah kelompok keempat. Padahal kenyataannya di dunia nyata mereka terpecah menjadi 2. Jadi ada perbedaan tapi nggak masalah. Jadi memang algoritma jauh lebih teliti, jadi mecahinnya menjadi 4. Padahal sebenarnya mungkin cukup 2 saja ya. Yang atas ini seperti dugaan kita, dan tadi yang sini tinggal yang 2 ini ya, yang dua ini ya, ini dan ini. Nah, ini terserah, ini makan ikut sana apa ikut sana ya. Jadi itu adalah gambaran bagaimana kita apply metric centrality dan modularity ke suatu jejaring sosial. Dan ini bisa rekan-rekan lakukan nanti di praktikum ya. Kemudian kita punya case yang lain, yaitu misalkan ada suatu jejaring sosial bentuknya seperti ini. Ini menarik ya. Ada orang-orang bentuknya kayak gini ya. Kemudian tentunya kita akan bisa hitung degree centrality-nya, between centrality-nya, dan closeness centrality-nya. Ya, tentunya kita hitung menggunakan tools lah ya. Ya, kita peroleh degree centrality yang paling tinggi itu Diana ya, Diana. Kemudian between centrality paling tinggi Heather. Kemudian closeness centrality yang tinggi itu Farrell and Carey ya. Farrell and Carey nilainya sama loh nih ya. Nilainya sama ya. Nah sekarang setelah kita ngukur-ngukur ini ada beberapa pertanyaan yang menarik. Mungkin akan menjadi suatu pembelajaran bagaimana hasil hitungan ini menjawab apa yang terjadi di dunia nyata. Oke, ingat ya, ini Diana, Heather, Farrell, and Carey yang di closeness centrality. Ya. Oke, nah pertanyaannya adalah siapa yang menjadi konektor atau hub? Jadi kalau pertanyaan siapa yang menjadi hub, biasanya adalah yang paling koneksinya paling banyak, yaitu DC. Ya, kita punya DC. Ya, DC di sini. Jadi jawabannya adalah Diana. Diana yang menjadi konektor karena dia menghubungkan banyak orang. Ya. Pertanyaan kedua, siapa menjadi broker atau middleman? Middleman itu menjadi perantara. Ya, perantara tentunya yang BC-nya paling besar. Ya, yang menjadi jalur antar informasi-informasi penting. Ya, itu adalah header di sini. Ya. Oke. Nah, ini menarik ya, menarik. Walaupun di dunia nyata bisa dipertanyakan ya, tapi kita sudah bisa mampu mengukur beberapa pertanyaan seperti ini. Ya. Siapa yang mempengaruhi
the most information flow. Siapa yang paling mempengaruhi alur informasi? Siapa yang paling mempengaruhi alur informasi? Berarti yang pertama yang tentunya yang sering dilewati informasi, ya. Karena yang sering dilewati informasi adalah yang header. Jadi header itu PC, ya. Jadi dia lebih besar, sedikit lebih besar daripada Farrell dan Gary, ya, untuk menginfluence. Walaupun bisa aja dia dari Joanna, dari Ian lewat ke dia dimanipulasi, ya, maka diteruskan ke Farrell, Gary dan lain sebagainya, informasinya berbeda, ya. Ini dia sangat strategis lokasinya, ya. Kemudian who may control the outcome in the network and why? Who may control itu artinya sama, ya. Misalkan ini berantem, ya. Dua sisi ini berantem, maka yang bisa menyelesaikan karena dia satu-satunya jalan, ya. Maka dia bisa merubah keadaan. Tapi kalau misalkan Farrell dan Gary di sini dia banyak koneksinya ke yang lain. Jadi artinya kalau informasinya sudah diterima, yang diterima Farrell tentu akan diterima Gary juga, sama, ya, karena dari header. Maka pada saat meneruskan ke informasi ke sesudahnya, Gary ke Eddie, Gary ke Diana, atau Farrell ke Kathy, atau Farrell ke Diana, maka lebih susah mengontrolnya, ya, karena bisa berubah outcome-nya, ya. Ini jadi tetap di sini adalah BC yang dominan di sini, ya. Header jauh lebih besar dari Farrell dan Gary dalam mengontrol hasil suatu suatu sengketa atau apa, ya. Who knows the most on what is happening in the neighborhood? Who know the most? Ya, siapa yang tahu paling banyak, ya. Kita bisa terjemahkan siapa yang tahu paling banyak tuh siapa tahu paling cepat, ya. Berarti yang jaraknya ke yang lain itu paling cepat. Ya, bisa Farrell, ya, karena Farrell dan Gary yang jaraknya ke teman-teman yang lain paling cepat, ya. Nah, ini kita bisa sebut sebagai CC, ya. Walaupun kita bisa argue juga, oh berarti header juga bisa, ya oke, tapi header untuk mencapai lain-lain di sini agak lebih sulit, tapi Farrell dan Gary mau kanan mau kiri sama, ya. Jadi ini menarik, ya. Jadi kita punya perhitungan, ya. Kemudian kita bisa menjawab apa yang terjadi di dunia nyata, ya. Kemudian next-nya identifikasi siapa yang menjadi single point of failure. Single point of failure itu jika orang ini dihilangkan, ya, maka networknya akan pecah atau rusak. Ya, tentu saja ini adalah tadi header, ya, single point of failure, ya. What happen if SPA if header di remove, ya? Kalau header remove, ya udah Ian dan Joanna akan hilang. Karena Ian dan Joanna hanya kenal Ian kenalnya ke header, begitu header hilang maka Ian tidak kenal dengan Farrell, tidak kenal dengan Gary. Jadi ini adalah cara-cara melakukan rekayasa jejaring sosial biasanya. Ya, gimana caranya supaya koneksi itu terbentuk dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi tidak akan ada terjadi single point of failure dan lain sebagainya. Ya, oke. Who is the person can reach other with fewer step? Ya, who is atau who are the person? Ya, tentunya yang fewer step tadi ya CC. Ya. Antara Farrell dan Gary, ya, fewer step, ya. Nah, who has the potential to combine different idea and knowledge, ya. Nah, who has the potential combine different idea and knowledge artinya kita bisa cek yang menggabungkan antara dua ide kanan dan kiri, ya. Bisa jadi 3 orang ini, ya, di sini, ya. CC dan BC yang di sini, ya. Ya. Nah, karena di antara dua itu, ya. Dan terakhir, who is the person most important for resource fresh information? Ini menarik. Siapakah orang yang paling bisa mendapatkan informasi yang paling fresh, yang paling baru, ya? Ya tentu jawabannya adalah ini, Joanna, ya. Karena Joanna dia langsung terkoneksi ke dunia luar. Paling fresh. Kalau Ian masih bisa dapat dari Joanna. Kalau yang di sini-sini ya jelas tidak, karena
karena dia masih terhubung dengan yang lain. Maka mungkin hubungan di dalam dia, misalkan Kathy, ke dalam dia akan jauh lebih kuat daripada dia keluar. Ya, ini adalah Joanna. Ya, Joanna. Ya. Oke, ini adalah sekilas gambaran yang mungkin bisa diperdebatkan, tapi ini source-nya ada di buku, ya, bisa nanti dicek. Ya. Oke, jadi kalau dari tadi kita sebut pertanyaan 15 itu problem tentang pencarian key player. Ya. Pertanyaan 67 itu tentang centralization. Centralization artinya jaring kita itu tersentral apa desentral. Kalau tersentral artinya kalau sentralnya failure, ya, maka network kita bisa pecah. Ya. Kalau decentralization, maka kita punya banyak kekuatan di tempat lain. Ya. Kemudian nomor 8 itu tentang reaching, ya, network reach, ya, closeness centrality. Kemudian nomor 9 boundary spanner, ya, penyebaran batas antara IDA dan IDB dan lain sebagainya. Kemudian nomor 10 tentang orang yang di pinggiran, ya, peripheral players, ya, atau peripheral actor, ya. Baik, ini yang saya bahas di case tadi. Ini beberapa source, ya, saya mohon link-link ini untuk dilihat, ya. Kita diskusikan di minggu depan, ya, antara minggu ke-7 dan minggu ke-8, ya. Ini ada link tentang bagaimana network society, bagaimana kita melihat society dari sudut pandang network. Kemudian musik like water ini adalah tentang bagaimana network diimplementasikan ke bisnis, bagaimana bisnis zaman sekarang, ya. Ini videonya agak lama yang musik like water, tapi kita udah lihat beberapa tahun lalu sampai ketemu layanan seperti Spotify, Netflix dan lain sebagainya, ya. Kemudian ini Connected The Power of Six Degree, ini film yang sangat menarik dan ini akan kita bahas di pertemuan SNA kedua lebih intensif, ya. Ada buku tentang network science juga dari Barabasi, ya, ini tolong dibaca. Baik, demikian pertemuan saya, pertemuan di minggu ke ini. Kita ketemu lagi di kelas nanti. Oke, terima kasih.